Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini merupakan waktu yang diharapkan oleh seluruh umat Islam. Karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Keinginan untuk mendapatkan hikmah dan berkah Lailatul Qadar ini bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Rasulullah SAW sendiri menyeru kepada umatnya untuk menyongsong malam 1000 bulan ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam yang istimewa itu masih merupakan tanda tanya dan tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Namun, menjelang akhir Ramadan, Rasulullah SAW biasanya lebih fokus beribadah, terutama 10 malam terakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk itikaf semalam suntuk pada hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Para sahabat pun tidak sedikit yang mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW berdiri sholat, para sahabat juga menunaikan sholat. Ketika beliau menengadahkan tangannya untuk berdoa, para sahabat pun serempak mengamininya. Saat itu langit mendung tidak berbintang. Angin pun meniup tubuh-tubuh yang memenuhi masjid. Dalam riwayat tersebut malam itu adalah malam ke-27 dari bulan Ramadan. Di saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya sedang sujud, tiba-tiba hujan turun cukup deras. Masjid yang tidak beratap itu menjadi tergenang air hujan. Salah seorang sahabat ada yang ingin membatalkan syalatnya. Ia bermaksud ingin berteduh dan lari dari syaf. Namun niat itu digagalkan karena dia melihat Rasulullah SAW dan sahabat lainnya tetap sujud dengan khusyuk tidak bergerak. Air hujan pun semakin menggenangi masjid dan membasahi seluruh tubuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berada di dalam masjid tersebut. Akan tetapi Rasulullah SAW dan para sahabat tetap sujud dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Beliau basah kuyup dalam sujud, namun sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah beliau sedang asyik masuk ke dalam suatu alam yang melupakan segala-galanya. Beliau sedang masuk ke dalam suatu alam keindahan. Beliau sedang diliputi oleh cahaya ilahi. Beliau takut keindahan yang beliau saksikan ini akan hilang jika beliau bergerak dari sujudnya. Beliau takut cahaya itu akan hilang jika beliau mengangkat kepalanya. Beliau terpaku lama sekali di dalam sujudnya. Beberapa sahabat ada yang tidak kuat menggigil kedinginan ketika Rasulullah SAW mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya. Hujan pun berhenti seketika. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Rasulullah SAW, bangun dari tempat duduknya dan berlari ingin mengambil pakaian kering untuk Rasulullah SAW. Namun beliau pun mencegahnya dan berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku. Biarkanlah kita sama-sama basah, nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa banyak hikmah dan rahasia di balik malam 1000 bulan. Hal yang sangat diharapkan kaum muslimin saat berada di bulan Ramadan adalah dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Betapa tidak, karena ibadah saat Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Karenanya, sejumlah kalangan antara lain menggelar Qiyamul Lail demi memastikan bisa dipertemukan dengan Lailatul Qadar tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar dari umat manusia. Hanya orang-orang terpilih yang bisa memahami malam istimewa tersebut. Termasuk orang istimewa itu
adalah hamba pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya sehingga para sahabat sangat mengidam-idamkan malam Lailatul Qadar dan memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Maka beliau bersabda, yaitu malam yang terang dan bercahaya. Udaranya tidak panas dan tidak dingin. Tidak ada mendung, tidak ada hujan. Tidak ada gerak angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang tapi tidak terlalu memancar. Meskipun menjadi manusia pilihan yang sudah dijamin oleh Allah kemuliaannya, Rasulullah SAW tetap berusaha mendapatkan Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan dengan melakukan ibadah malam, entah itu sholat, membaca Al-Quran, beristighfar, juga berzikir dan berdoa. Hal ini dibuktikan sendiri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan disampaikan melalui haditsnya. Apabila Rasulullah SAW memasuki malam 10 terakhir bulan Ramadan, beliau beribadah dengan sungguh-sungguh serta membangunkan anggota keluarganya. Begitulah gambaran dari Sayyidah Aisyah tentang Rasulullah SAW dan keluarganya dalam rangka memperoleh Lailatul Qadar. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri sempat bertanya kepada Rasulullah tentang doa yang sebaiknya dibaca ketika meraih Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah, kalau kebetulan saya tepat pada Lailatul Qadar, doa apakah yang harus saya baca? Nabi menjawab, bacalah Allahumma innaka afuwan tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Maha Pengampun, senang kepada ampunan, maka ampunilah aku. Walhasil, Rasulullah telah memberikan kepada umatnya beberapa alamat tentang Lailatul Qadar. Setidaknya tanda alam yang bisa diperhatikan. Karenanya silakan isi saat itu dengan aneka amalan terbaik. Lailatul Qadar yang artinya malam kemuliaan adalah anugerah dari Allah. Sifatnya khususiyah ataupun khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Menurut jumhur ulama bahwa Lailatul Qadar datang setiap tahun dan adanya hanya di bulan Ramadan. Adanya Lailatul Qadar bagi umat Nabi Muhammad SAW berawal dari pertanyaan para sahabat mengenai umur umat Nabi Muhammad SAW yang sangat pendek jika dibandingkan dengan umat sebelumnya. Karenanya, bagaimana bisa menabung amal banyak jika umurnya sedikit? Bagaimana umat Nabi Muhammad SAW bisa beribadah seperti umat-umat terdahulu yang umurnya panjang? Karena inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Lailatul Qadar kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan beribadah di malam tersebut bisa menyamai ibadah 1000 bulan. Maka seorang muslim sangat dianjurkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam-malam inilah Lailatul Qadar diprediksi datang. Rasulullah SAW di 10 malam terakhir bertambah semangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya menuturkan tentang tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dikatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam ketika turun dari langit pada malam Lailatul Qadar tidak akan membiarkan seorang manusia pun kecuali akan mengucapkan salam dan menjabat tangannya. Jadi menurut pendapat yang dikutip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendapatkan ucapan salam serta jabatan tangan dari pemimpin para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Karena malaikat Jibril alaihissalam adalah makhluk gaib. Tentu ucapan salam dan jabatan tangannya berbeda halnya seperti kita manusia biasa. Namun itu semuanya dapat diketahui dari tanda-tandanya. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani kembali menjelaskan, tanda seseorang yang mendapatkan salam dan berjabat tangan dengan malaikat Jibril adalah gemetar kulitnya, hatinya menjadi lembut, dan air matanya senantiasa bercucuran. Jadi, ada 3 tanda orang yang mendapatkan salam dan jabatan tangan dari malaikat Jibril sebagai bukti ia mendapatkan anugerah Lailatul Qadar, yakni gemetar kulitnya, hatinya menjadi lembut dan banyak berurai air mata. Kulitnya gemetaran karena ia telah bersalaman dengan sang pembawa wahyu malaikat Jibril. Salam anugerah yang penuh makna dan tak biasa. Sementara hatinya lembut, tidak keras. Ia lebih arif dan bijak dalam segala hal. Dan hatinya mendapatkan anugerah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 3 tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga malam yang tersisa di bulan Ramadan ini mampu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.